Baik, saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa lagi. Anda para pencinta kitab suci, terutama Injil Sinoptik. Kita sedang melihat dan mendalami secara umum tentang Injil Markus. Dan kita sudah melihat pengantar umum beberapa topik yang ada di sana tentang siapa yang menulis, kapan ditulis, destinasi atau umat yang dituju, umat yang sedang menderita, mengalami penganiayaan, dan sedang mencari landasan iman, mencari kekuatan imannya tentang Yesus Kristus. Dan terakhir juga kita sudah melihat skema dari Injil ini. Alur argumen atau alur cerita kisah yang dibuat oleh penulis ini dari awal hingga akhir untuk menyampaikan satu pesan utama dari Injil ini. Gagasan-gagasan teologis yang ada di sana. Dan kita sudah lihat bahwa gagasan utama adalah kristologi, gagasan tentang Kristus. Siapakah itu Yesus dari Nazaret? Tapi sebelum kita melihat kristologi, juga gagasan tentang discipleship atau pemuridan yang ada di sana, kita pertama-tama melihat satu gagasan pokok, itulah tentang kerajaan Allah. Warta pertama kalau kita lihat ketika Yesus sudah tampil di depan publik, melakukan pelayanannya, pewartaan dan karya-karyanya, kata-kata atau warta pertama, sabda pertama yang keluar dari mulutnya adalah ini. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi ada 3 kalimat, ada 3 poin penting yang ada dalam warta Yesus ini. Tentang waktu yang sudah genap, tentang kerajaan Allah yang sudah dekat atau sudah datang, dan kemudian tentang pertobatan dan iman kepada Injil. 3 kalimat ini saling berhubungan, tidak bisa kita pisah-pisahkan, dan dia bersifat programatik. Artinya apa? Ini kalimat ini menjadi alur atau benang merah pewartaan Injil ini dari awal hingga akhir. Menjadi alur pewartaan atau narasi kisah tentang karya Yesus dalam keseluruhan Injil. Jadi ini penting, karena itu sangat penting untuk kita lihat bagaimana sebenarnya pemahaman tentang kerajaan Allah, kerajaan yang dibawa oleh Yesus. Jadi kedatangan Yesus adalah tanda kegenapan waktu. Ini poin pertama. Ketika orang Israel sudah mengalami masa sulit, kerajaan utara dan kerajaan selatan itu hancur, mereka dibuang ke Babilonia. Mereka kembali setelah Babilonia dikalahkan oleh Persia. Setelah 3-4 generasi mereka hidup dalam pembuangan, kemudian mereka diizinkan untuk kembali ke tanah terjanji. Dan mereka merestorasi, membangun kembali kehidupannya sebagai satu bangsa, tapi mereka tidak punya raja. Tapi kita tahu bahwa dalam kitab nabi-nabi, kedatangan seorang Mesias atau yang diurapi seorang raja itu sudah dinubuatkan. Dan karena itu mereka menantikan seorang raja dari tunggul Daud, keturunan Daud, raja besar seperti leluhurnya Daud yang memerintah Israel dengan gagah, berhasil selama 42 tahun. Jadi waktunya genap ketika Yesus datang. Raja yang dinantikan itu sekarang ada di antara orang Israel. Ini warta pertama dari Yesus yang ditulis dalam Injil ini. Jadi saat yang dinanti-nantikan oleh Israel, di mana Allah menyatakan dirinya dan kekuasaannya dan menyelamatkan umatnya, sekarang sudah tiba. Nah,
karya penyelamatan Allah. Jadi raja itu yang akan datang, memang dia datang untuk menyelamatkan orang Israel, untuk menyelamatkan umat Allah. Tapi kalau kita lihat, maka ini diberi arti yang sangat baru. Jadi kedatangan Yesus dengan menggenapi waktu atau nubuat itu juga menandai satu zaman baru, di mana restorasi umat Allah dari penderitaan dan kepahitan hidup. Dan nanti kita akan lihat sebagaimana misalnya dikatakan dalam Injil Matius, itu diberi makna spiritual yang sangat dalam, dan itu menjadi bagian iman kita, yaitu kita dibebaskan dari dosa, penderitaan dan kepahitan hidup karena dosa, dari kungkungan hidup yang tidak selamat itu. Jadi kedatangan Yesus menandai sebuah hari atau masa baru. Masa baru ini oleh Dia disebut sebagai kerajaan Allah. Jadi Yesus datang menggenapi nubuat, dan ketika Dia datang mewarta dan bertindak, kerajaan Allah sudah ada, dan kerajaan Allah itu adalah suatu zaman yang baru. Tetapi kedatangan kerajaan Allah ini menuntut tanggapan dari manusia, bertobat dan percaya kepada Injil. Jadi warta dari Injil Markus itu bukan hanya warta soal Allah, tapi juga warta tentang manusia, tentang para murid, tentang manusia yang diwakili oleh para murid yang ada dalam narasi atau cerita Injil. Menanggapi kedatangan kegenapan waktu, menanggapi era baru, era kerajaan Allah. Tanggapan yang benar adalah bertobat dan percaya kepada Injil. Dan karena itu memang kita akan lihat bahwa tema atau topik soal pemuridan, bagaimana menjadi seorang beriman yang benar, itu menjadi perhatian utama dan menjadi bagian dari gagasan warta dari Injil Markus ini. Jadi kata telah genap dan sudah dekat, kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli kitab suci Perjanjian Baru, itu ditulis dalam bentuk perfect tense, dalam bentuk masa lampau. Tapi dia punya makna atau konotasi yang lebih dari sekedar masa lampau. Menunjuk pada perbuatan di masa lampau, tetapi hasil dan implikasinya terus berlangsung hingga sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Jadi kita harus mengerti ini secara dinamis, bukan sesuatu yang sudah selesai, tapi ada aspek, ada ciri karakter dinamis dari era yang baru ini. Dinamika ini menjadi lebih jelas dalam tuntutan tanggapan manusia pada kedatangan kerajaan Allah itu, yaitu pertobatan dan iman atau kepercayaan kepada Injil. Nah, panggilan kepada pertobatan juga diulangi nanti oleh para murid. Dalam konteks ini, pertobatan adalah reorientasi hidup seseorang kepada realitas atau era baru yang dibawa Yesus, bukan reorientasi kepada masa lampau. Ini sangat penting. Kita lihat dinamika. Era baru ini penuh dengan tenaga dinamis. Kita sementara berjalan, kita sementara bersiara, tapi dalam suasana baru, karena di sana hadir seorang tokoh baru yang adalah penggenapan dari nubuat di masa lampau. Jadi sifat dinamis ini juga melekat pada tindakan percaya. Tidak terbatas pada menerima sesuatu yang benar, tetapi melibatkan keseluruhan diri seorang dan ketaatan yang berlangsung selama hidup. Kita bisa baca dalam Injil ini. Misalnya Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dosamu sudah diampuni, ada pertobatan, ada iman
yang punya daya menyelamatkan. Tentu karena kuasa dari Yesus. Jadi sifat dinamis ini mesti juga menjadi bagian dari hidup kita, dari praksis iman kita sebagai seorang murid yang percaya kepada Yesus, yang dalam kristologi dari Injil Matius itu dikatakan sebagai seorang anak Allah. Oke. Jadi apa itu kerajaan Allah? Jadi kita bisa bertanya, kita katakan bahwa era baru itu sudah muncul dan tanda dari era baru itu adalah kerajaan Allah. Tapi apa sebenarnya itu kerajaan Allah? Jadi bagi penginjil Markus jelas bahwa gagasan utama tentang kerajaan Allah adalah pengakuan akan kuasa dan pemerintahan Allah. Perhatikan bahwa pengakuan ini punya aspek dinamis, tindakan, bukan sesuatu yang pasif. Seperti Allah juga dia aktif datang. Yesus datang aktif bekerja, berkeliling mewarta dan berkarya. Kita juga menanggapinya dengan satu pengakuan yang aktif, satu pengakuan yang dinamis. Jadi kerajaan Allah yang diwartakan Yesus tidak bisa dimengerti secara teritorial saja, tapi harus dipahami dalam arti spiritual dan dinamis. Allah merajai, Allah berkuasa, dia memiliki dan melaksanakan kekuasaan rajawi. Jadi ide atau gagasan dasar dari pemahaman ini ditemukan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab suci, dalam 1 Samuel, dalam Mazmur misalnya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Yesus ini memang sebenarnya seorang raja. Dan dia punya kekuasaan. Dan dia sendiri bicara tentang kerajaan Allah. Tapi kita tidak bisa mengerti dalam arti teritorial. Oke. Jadi bagaimana kita bisa mengerti ini? Nah, dalam Yudaisme kerajaan Allah dimengerti dalam 3 lapisan. Pertama, kekuasaan abadi dari Allah. Dialah pencipta dan penguasa dunia. Mazmur 103 dia bicara sangat jelas. Juga Mazmur 8. Ayat pertama dari kitab suci kita sudah bicara bahwa Allah itu seorang pencipta. Dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Jadi kekuasaan Allah ini abadi. Secara de jure dia berkuasa. Tapi bagaimana secara de facto? Ini juga jadi satu pertanyaan. Secara de facto manusia sering menolak kekuasaan Allah. Ini terjadi. Dan mengapa itu kita bisa bicarakan jadi satu topik sendiri. Secara filsafati, secara teologis, secara spiritual. Dan pergumulan kita juga. Kita akui kekuasaan Allah yang absolut, tapi hidup kita secara de facto belum tentu mengekspresikan atau menunjukkan kekuasaan Allah yang absolut itu atas diri kita. Sehingga ini juga bagian dari usaha kita untuk secara dinamis memberi kesaksian tentang pemahaman dan iman ini. Atau secara dinamis menjawab dan mengejawantakan atau melaksanakan apa yang dikatakan, prinsip yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa Allah yang mencipta itu juga menguasai dunia. Oke, yang kedua, kekuasaan Allah atau kerajaan Allah juga dipahami bahwa sebagai kekuasaan Allah yang nyata sekarang ini dalam hidup mereka yang tunduk dan taat kepadanya. Jadi kemuliaan Allah itu ditunjukkan lewat ketaatan manusia kepadanya. Jadi ini memang dilihat dalam konteks relasi antara Allah dan manusia. Kekuasaan Allah juga dipahami dan diakui bukan hanya saat ini, tapi juga di masa mendatang. Kita punya iman tentang hal-hal yang akan datang, tentang eskatologi, hal-hal yang terakhir ketika Allah akan datang kembali untuk kedua kalinya.
dan menyatakan kekuasaannya sebagai seorang hakim akhir, hakim tertinggi. Jadi ketika dia datang, di masa terakhir, dia akan membawa kebebasan, keadilan bagi bangsanya. Ia adalah seorang raja, orang miskin, dan tertindas kalau kita lihat dari kata-kata atau perspektif Nabi Yesaya, bab 61, yang kemudian dikutip, dibaca oleh Yesus di sinagoga. Seperti yang misalnya kita lihat dalam Injil Lukas. Ketiga aspek ini terpenuhi dalam diri Yesus. Jadi kekuasaan abadi dari Allah, dia adalah pencipta dan penguasa. Kekuasaan secara de jure itu abadi, tidak bisa diabaikan. Absolut. Kemudian bahwa kekuasaan Allah itu nyata sekarang dan juga nanti di masa mendatang itu terpenuhi dalam diri Yesus. Dia itu Mesias. Raja yang diurapi. Oke, jadi ada dimensi lampau, ada dimensi sekarang, dan masa datang. Ketiga hal ini, ketiga aspek ini melekat pada gagasan tentang kerajaan Allah dalam Injil Markus. Ini bagus sekali. The kingdom is future, but the time of waiting is over, and the present is already transformed. Ini satu kalimat yang kira-kira meringkas apa yang sudah kita katakan tadi. Oke. Dalam diri Yesus, masa mesianik yang baru dimulai. Masa rajawi. Jadi Yesus seorang Mesias yang diurapi. Dan designasi dari Yesus sebagai anak yang terkasih, atau penetapan dari Yesus sebagai anak yang terkasih, penegasan dari Allah sendiri ketika Yesus dibaptis, ataupun kita ingat dalam peristiwa transfigurasi ketika suara dari awan, suara dari surga katakan, inilah anak yang kukasihi. Penegasan ini sebenarnya adalah warta jelas bagi orang Yahudi tentang dimensi rajawi dari kedatangan Yesus. Jadi, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini adalah kata-kata Mazmur 2 ayat 7, yang merupakan juga satu nubuat yang diucapkan, nubuat yang akan datang dipahami nanti terpenuhi dalam diri Yesus, tapi juga di masa lampau sebagai satu doa, satu penegasan ketika seorang raja dikukuhkan. Jadi kita ingat, kita bayangkan Raja Daud misalnya, dia diurapi oleh Samuel. Dan ketika dia diurapi, itu kata-kata yang diucapkan oleh Nabi ini sebagai wakil Allah adalah Mazmur 2 ayat 7. Sehingga ketika Tuhan mengatakan dari atas, dari dalam awan bahwa Yesus adalah anak yang terkasih, sebenarnya ini adalah penegasan dan pengukuhan bahwa Yesus itu adalah seorang raja. Dan pengukuhan ini dari Allah sendiri, bukan dengan minyak urapan dan kata-kata dari seorang nabi. Bukan diwakili lagi, tapi secara langsung. Baik, dari pihak manusia, dimensi dinamis dari warta Yesus tentang kerajaan Allah juga jelas. Jadi menuntut tanggapan dari manusia lewat pertobatan dan iman. Dijelaskan misalnya dalam perumpamaan tentang seorang penabur, tentang benih yang tumbuh, tentang biji sesawi. Ini adalah perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan suatu teritori, tapi kerajaan Allah itu menyangkut relasi antar manusia dan Allah dalam kehidupan sekarang di bumi ini, dan di sana kekuasaan Allah tumbuh, mau ditumbuhkan karena tanggapan dari manusia terhadap tindakan Allah sendiri, terhadap ajaran sabda Allah sendiri.
Oke. Jadi pengajaran Yesus lewat perumpamaan juga menggarisbawahi karakter misteri dari pengajarannya tentang kerajaan Allah yang kita temukan dalam Injil Markus. Jadi kerajaan Allah ini memang kadang-kadang susah-susah gampang dipahami karena memang ada misteri di sana. Dan pergumulan untuk memahami misteri ini dialami sejak awal oleh para murid, juga oleh kita sekarang ini. Tapi kita lihat bahwa misteri ini akan dibuka lewat alur argumen atau alur narasi yang disampaikan oleh penginjil ini. Jadi misalnya ketika Petrus dia memberikan pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias dengan teguh pada Injil ini di bab 8, tapi kemudian kita temukan bahwa dia juga bingung ketika Yesus katakan bahwa ini Mesias ini akan menderita, diserahkan dan mati. Dan Petrus dia katakan hal itu tidak akan terjadi. Yesus tidak setuju dengan dia. Dia menghardiknya. Hanyalah iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan oleh Allah. Kita akan lihat bahwa pengakuan tentang Yesus ini akhirnya memang berpuncak di atas salib. Tidak seperti yang dipikirkan oleh Petrus. Dan pengakuan iman ini bukan dilakukan oleh para murid, tapi dilakukan oleh seorang asing, itulah Serdadu Romawi. Ketika dia melihat bagaimana Yesus mati, dia katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi misteri warta Yesus, misteri yang menyertai warta dan tindakan Yesus, kemudian dikukuhkan dalam tanggapan dinamis dari seorang manusia. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Jelas Yesus bukanlah Mesias seperti yang dibayangkan dan dinantikan oleh orang Israel dan para murid, yaitu sebagai seorang raja keturunan Daud yang memerintah secara politik ataupun militer. Dalam alur ini, rahasia atau misteri kerajaan Allah akhirnya tersingkap. Yesus adalah seorang Mesias. Dia adalah Kristus yang menderita untuk menyelamatkan manusia. Raja yang dinobatkan oleh Allah sendiri dalam kemuliaan di atas gunung Tabor dalam peristiwa transfigurasi, itu ternyata adalah raja yang menderita bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia bersalah, tapi karena dia mau menyelamatkan orang lain. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi ketika kita membahas tentang kristologi dari Injil Markus. Ini pengantar umum dan singkat tentang apa itu kerajaan Allah, bagaimana semestinya kita pahami menurut catatan dari penginjil Markus. Baik. Dan ingat apa yang dikatakan oleh Santo Hieronymus, ignorantia scripturae, ignorantia Christi. Kalau kita tidak mengenal kitab suci, maka kita pun tidak akan mengenal Kristus dengan benar. Karena itu mari kita mencintai kitab suci, love the Bible. Terima kasih.